hikmah dan pelajaran dari sisi Al-Quran. Kepada sekarang kita akan masuk surah Al-Baqarah ayat 59. Kami ingatkan kita semua dari kami kita semua Bapak Ibu tetap istiqomah untuk selalu taat di bulan suci Ramadan ini. Itu tidak hanya di bulan suci Ramadan. Apapun kita taat Bapak Ibu, terkhusus di Ramadan ini lebih taat lagi. Karena ini bulan yang Allah berikan kesempatan kita untuk menambah amal-amal kita, untuk menambah nilai-nilai kita Bapak Ibu. Bayangkan ibadah sunnah yang kita lakukan diganjar pahala seperti pahala wajib, dan sholat wajib yang kita lakukan dilipat gandakan lagi. Maka pastikan setiap hari berganti di Ramadan ini, pastikan kita salat dari masjid, pastikan kita baca Al-Quran, dan pastikan kita berinfak. Jangan pernah lewati satu Ramadan itu yang kita tidak berinfak. Tidak perlu banyak-banyak, 1.500 rupiah pun boleh, tapi akan tercatat kita mengisi hari-hari Ramadan kita dengan berinfak. Jangan sampai kita menyesal Bapak Ibu ketika kita nanti berada bahkan di surga. Kalau kita lihat saudara kita itu dia lebih tinggi dari kita karena dia hanya tambahan berapa halaman Al-Quran yang dia baca. Kita lihat lebih tinggi dari kita surganya karena dia lebih dari kita 1.000 rupiah setiap hari dia dibawakan untuk berinfak. 1.000 rupiah setiap hari kita bisa juga. Cuma bedanya mereka melakukannya, kita tidak kita lakukan. Kita rencana, ternyata mereka mau lebih dulu datang daripada kita mengeksekusi rencana kita. Maka kami ingatkan kita di pertengahan Ramadan ini untuk memastikan setiap hari yang kita lewati di Ramadan, bahkan sebenarnya bukan di Ramadan, setiap hari yang kita lewati pasti ada di situ infaknya, pasti ada di situ Al-Qurannya, dan kita selalu terbaik. Tapi itu yang memuliakan Al-Baqarah 59. Ya. Apa kata Allah di sini? Faqaddal ladzina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas samai bima kanu yafsukun. Apa kata Allah di sini? Maka orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang zalim, Allah menganalogikan orang ini orang yang zalim. Ini masih kisah Bani Israel ayat sebelumnya. Maka orang-orang yang zalim mengganti perkataan dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Lalu kami turunkan kepada mereka para yang zalim itu azab dari langit karena mereka telah berbuat fasik. Jadi Bapak Ibu, di ayat sebelumnya, di ayat 58, ya Allah perintahkan Israel untuk masuk ke suatu negeri dengan penuh ketundukan dan merendahkan diri serta mengucapkan minta ampun. Namun mereka mengubah perintah tersebut dengan kesombongan. Allah perintahkan di ayat 58, masuklah ke kampung ini. Allah berikan kampung, masuklah ke kampung itu dengan tunduk. Mereka nanti dengan kesombongan. Masuklah ke kampung itu dengan minta ampun. Mereka tidak lakukan minta ampun, maka disebutkan itu berkaitan rumah di sini. Maka ayat 59 ini adalah konsekuensi dari penyimpangan ini, yaitu turunnya azab dari langit. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu, karena memang Al-Quran ini pelajaran bagi kita. Ini Allah kisahkan tentang Bani Israel jauh sebelum kehidupan kita, tapi pelajarannya, ibrahnya bisa kita ambil. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Pertama Bapak Ibu, akibat mengubah aturan Allah atau akibat merubah syariat Allah. Ayat ini menegaskan bahwa mengganti perintah Allah dengan kesewenang-wenangan akan berujung dengan azab. Maka hati-hati kita Bapak Ibu ketika kita bermuamalah, berniaga, apapun aktivitas yang kita kerjakan, aturan yang sudah dibuat oleh Allah itu yang kita pakai. Aturan Allah bukan untuk didiskusikan, tapi untuk dieksekusi. Aturan Allah sami'na wa ata'na. Aturan yang jelas-jelas itu Bapak Ibu harus jelas pula kita amalkan.
Kalau tidak Allah mengatakan azab Allah ada. Ketika Allah suruh berniaga, bermuamalah, Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Memang kita tidak akan ikut yang namanya riba. Baik sebagai penjual riba dan pembeli riba pun seperti itu. Dan kita lihat Bapak Ibu, betapa banyak saudara-saudara kita Muslim yang mereka terjebak dengan riba ini dan tidak merasa bersalah. Kalau seandainya kita rasa memang tidak keluar lagi dari walaupun tidak mungkin, pasti bisa aturan Allah itu bisa diamalkan. Tapi masih ada di antara kita yang nyengir menakut, yang mengatakan kalau cara memang boleh pakai itu, nah mungkin aku pakai anda nak pakai itu, mungkin dong. Allah tentu maha pengampun. Dia berlindung di situ Bapak Ibu. Dia mengatakan Allah maha pengampun. Dia mudah-mudahan dia Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Tapi sengaja melanggar aturan Allah, berharap Allah maha pengampun itu dikhawatirkan Bapak Ibu. Karena ayat ini jelas Allah mengatakan azab Allah itu sangat tinggi. Maka bagi kita yang sudah terlanjur misalnya terlibat dari riba, segeralah kita lunasi, berhenti, jangan diulangi. Nah itu penting Bapak Ibu, karena kalau yang namanya salah itu biasa, karena Rasulullah mengatakan biasa manusia ada bersalah, tapi setelah salah dia harus bertobat dan tidak mengulanginya. Ini penting Bapak Ibu. Jangan pernah kita misalnya sekarang banyak orang Bapak Ibu maaf, sedang nyaman-nyaman bisnisnya, mungkin tidak terlalu kaya raya, tidak terlalu memang betul, tapi cukup menghidupkan dia, bisa di rumah sendiri. Kemudian datang orang menawarkan butuh tambahlah terbiasa modal juga, saya soal itu umur seperti yang ala tergoda pinjaman terbiasa ini sudah aman. Terbiasa pinjaman akhirnya setahun gagal lakukan cerita yang masuk pun hilang. Karena azab Allah tidak hanya di akhirat, di dunia pun ada azab Allah. Maka ketika kita terlibat dari riba itu, tambah amal kita, tambah amal sudah riba, amal sederhana pula. Ketika kita riba, tambah amal